Halo semua, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Martin Luther Sirait, Prodi Akuntansi Reguler Plus dengan NIM 2902 150110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Darmenis SEMM, Universitas Pancasakti Bekasi. Materinya yaitu buatlah review outlook perekonomian Indonesia pada tahun 2020, lengkapi dengan data-data dan bentuk globalisasi ekonomi dan apa pengaruhnya bagi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020. Indonesia mengalami kontraksi ekonomi tahun 2020 sebesar minus 2,7%. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki kemampuan untuk menjaga dampak pandemi COVID-19 pada perekonomian pada level moderat. Jelas Menekeu dalam sidang paripurna DPR RI Kamis 15/7. Pemerintah merespon pandemi COVID-19 tahun 2020 dengan mengambil langkah-langkah extraordinary, yaitu memberikan stimulus ekonomi dan keuangan, program penanganan pandemi COVID-19 dan memulihkan ekonomi nasional diarahkan untuk menangani dampak kesehatan dari pandemi COVID-19 serta memulihkan perekonomian nasional secara cepat dan responsif. Untuk menjaga daya tahan fisik akibat belanja negara yang bertambah untuk menangani pandemi, pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia atau BEI dalam penerbitan surat berharga negara atau SBN, khususnya melalui skema burden sharing. SBN ini digunakan untuk mendanai klaster yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, yaitu bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan kepala kementerian negara, lembaga dan pemerintahan daerah, UMKM, dan pembiayaan korporasi, serta secara khusus digunakan untuk mencadangkan pengadaan vaksin bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbagai kebijakan tersebut pada akhirnya berhasil menahan dampak kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Ungkap Menkeu meyakini sinergi yang kuat antara pengelola fiskal, moneter, dan sektoral, serta dukungan dari DPR telah dapat menimbulkan dampak risiko global terhadap perekonomian nasional, sehingga stabilitas ekonomi makro di dalam negeri tetap terjadi dalam kondisi pandemi DEF/IP HPY. Bentuk globalisasi ekonomi Indonesia yang pertama adalah bentuk globalisasi produksi, yaitu satu atau lebih perusahaan yang mendirikan pabrik di banyak negara. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan biaya produksi. Negara yang dipilih pun biasanya adalah negara yang memiliki tarif upah rendah. Selain itu, relatif bea masuk yang diperoleh oleh negara tersebut juga murah. 2. Globalisasi pembiayaan.
Globalisasi produksi dapat dilakukan karena adanya globalisasi pembiayaan, yaitu fasilitas pinjaman yang bisa didapatkan oleh perusahaan berkelas internasional di seluruh negara di dunia. Selain pinjaman, sang perusahaan global juga bisa mendapatkan fiskal untuk melaksanakan investasi. Globalisasi pembiayaan ini kemudian memungkinkan perusahaan internasional untuk melakukan produksi dan menanam modal di banyak negara. Yang ketiga, globalisasi tenaga kerja. Fenomena globalisasi ini yang melangkahkan marak menjadi bahan perbincangan di negeri ini, baik di dunia maya maupun secara kopi darat. Maksudnya tenaga kerja asing ke dalam suatu negara merupakan pertanda terjadinya globalisasi tenaga kerja ini. Pada kasus ini, perusahaan global sangat mungkin untuk menggunakan sumber daya manusia dari banyak negara di dunia. Tenaga kerja yang digunakan juga sesuai dengan tingkatnya. Yang keempat, globalisasi jaringan informasi. Fenomena borderless world tampak nyata pada globalisasi jaringan informasi ini. Masyarakat dimanapun saat ini dapat secara cepat, mudah, dan mudah mengakses informasi dari seluruh dunia. Kemajuan teknologi disinyalir menjadi penyebab utama dari munculnya fenomena ini, terutama teknologi komunikasi dan informasi. Pada akhirnya, majunya teknologi inilah yang dimanfaatkan oleh perusahaan global untuk memasukkan reproduksi ke seluruh dunia. Yang kelima, globalisasi perdagangan. Fenomena ini menjadikan pemungkas dari bentuk globalisasi ekonomi. Globalisasi perdagangan diwujudkan dengan adanya tarif yang seragam. Bahkan tak jarang negara-negara di dunia menurunkan tarif ekspor dan impor serta menghapus beragam hambatan yang sifatnya non-tarif. Hal ini dilakukan agar perdagangan global menjadi makin cepat, adil, tetapi sekaligus ketat persaingannya. Pengaruh positif dan negatif perekonomian global Indonesia bagi Indonesia, yaitu pengaruh positifnya, globalisasi ekonomi mampu menstimulus tumbuhnya perekonomian di negara tujuan yang mayoritas adalah negara berkembang. Negeri kita pun turut merasakannya. Globalisasi ekonomi membuat lebih terbukanya mekanisme dan kesempatan investasi di kancah internasional. Globalisasi ekonomi mendorong ekonomi dunia untuk terus tumbuh tak hanya secara menyeluruh. Hal tersebut disebabkan karena adanya industri yang logistiknya berubah sehingga mendorong efisiennya. Globalisasi ekonomi menyebabkan adanya pendapatan per kapita yang timbang antara negara berkembang dengan negara maju. Masih berhubungan dengan poin di atas. Kesejahteraan pendapatan ternyata tidak hanya terjadi antar negara. Kesenjangan tersebut dapat juga terjadi dalam lingkup suatu negara. Hal ini disebabkan karena tidak meratanya wilayah yang mendapatkan dampak langsung dari globalisasi. Wilayah perkotaan biasanya mendapatkan penghasilan yang lebih besar dibanding pedesaan karena memiliki akses yang juga lebih besar terhadap perdagangan global. Globalisasi ekonomi membuat komunitas barang dan jasa di satu negara meningkat variasinya. Hal ini disebabkan karena banyaknya tawaran beragam barang dan jasa oleh banyak negara.
sehingga variasi pun menjadi lebih banyak di pasar global. Meningkatkan variasi ini juga berakibat terpenuhinya kebutuhan dari penduduk di satu negara. Terakhir, globalisasi ekonomi membuat sebuah negara mampu bersaing di pasar global secara lebih efisien. Dampak globalisasi ekonomi negatif yaitu globalisasi ekonomi menyebabkan tidak efektifnya proses penyesuaian ekonomi sesuai negara. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas yang harus dimiliki oleh negara tersebut sebagai tuntunan saat ingin terjun dalam perdagangan global. Globalisasi ekonomi juga mengakibatkan adanya peningkatan kondisi ekonomi yang tak stabil dan sensitif terhadap bermacam peristiwa, misalnya terjadinya perang dan adanya terorisme di suatu negara. Globalisasi ekonomi memicu terjadinya kerusakan lingkungan. Hal ini karena meningkatkan pihak yang melakukan aktivitas industri dari produksi sampai konsumsi. Globalisasi ekonomi menyebabkan adanya pendapatan per kapita yang timbang antara negara berkembang dengan negara maju. Masih berhubungan dengan poin di atas, kesejahteraan pendapatan ternyata tidak hanya terjadi antar negara. Kesejahteraan tersebut dapat juga terjadi dalam lingkup suatu negara. Hal ini disebabkan karena tidak meratakannya wilayah yang mendapatkan dampak langsung dari globalisasi tersebut. Globalisasi ekonomi mengakibatkan penurunan level keamanan dalam pekerjaan. Hal ini merupakan dampak dari makin luasnya lingkup pasar sehingga keamanan pun saat bertransaksi atau menjalankan pekerjaan menjadi sulit untuk dipastikan. Oke, demikian presentasi atau penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai ujian akhir semester perekonomian Indonesia. Semoga dapat menambah wawasan kita semua dan menambah pemahaman kita semua. Terima kasih. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua.